Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Nugroho dengan NPM 24535104454 akan belajar secara mandiri menggunakan buku pemrograman web, yaitu di bab 5 materi JavaScript under the hood. Capaian pembelajaran. Materi pertama, ECMAScript standar, evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1995. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript atau ES yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA Internasional, khusus Komite Teknis TC39. TC39 adalah kelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendapatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan stage 0 hingga stage 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Ide mulai dibahas secara serius oleh tesis ciri-ciri tujuan fitur sudah dijelaskan, ada contoh penggunaan masih bisa berubah banyak. Ini hanya contoh ide, belum tentu benar-benar jadi fitur. Step 2, draft. Fitur sudah mulai teknis. Ciri-ciri draft spesifik masih bisa berubah tapi tidak terlalu drastis. Biasanya sudah mulai ada polyfill. Stage 3, kandidat. Contoh fitur perlu 4, finisher. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6. ECMAScript 2015. Sebelum ES6, JavaScript ES5 terasa kikuk dan penuh jebakan seperti masalah scoping variabel var dan ketiadaan sistem modul bawaan. ES6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan let dan cons untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-ES6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak ES6, rilis ECMAScript dilakukan setiap tahun. ES 2016, ES 2017, dan seterusnya, dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optional chaining, yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Optional chaining. Cons user profil nama Adi.
yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Unsert step error cannot read property of undefinite. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam, seperti user, profil, address, city, tanpa perlu menulis serangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai data tersebut null atau undefinite, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan undefinite dengan anggun, bukan meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah nulis coalescing operator, yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika OR. Operator logika OR lama memiliki kelemahan fatal yang menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai false atau salah. False. Sehingga sering kali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya let score sama dengan 0 logika OR 10 akan menghasilkan 10, padahal skor 0 adalah nilai yang sah di dalam game. Dengan nulis closing operator, operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kiri benar-benar null atau undefinite. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan destructing assignment, sebuah sintaks elegan yang membongkar nilai dari array untuk properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name, username, dan const x user ag berulang-ulang, kita cukup menulis const name age sama dengan user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana kita seringkali harus mengekstrak props dan state. Destructuring tidak hanya menghemat ketikan, tapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca, memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur terbaru S 2024. Kita perlu menerjemahkan kode modern kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut transpiling, source to source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini, tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transpilasi adalah bagian integral dari menjadi web arsitek yang inklusif. Materi kedua, memori model dan data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer. Secara garis besar, memori dibagi menjadi dua wilayah utama, stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir rapi, tetapi ukuran terbatas digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefinite, simbol tinggal. Karena sifat yang sangat sederhana, variabel di stack menyimpan nilai secara langsung. Ketika kamu menyalin variabel primitif let a sama dengan 10.2, let b sama dengan a, komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur, dan lebih lambat, digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objek dan array. Array sebenarnya juga objek. Karena ukuran yang tidak stabil dan tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap, dan variabel stack hanya menyimpan alamat memori yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference types. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepala developer pemula yang tidak memahami. Implikasi terbesar di reference type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin sebuah objek let objek 1 sama dengan x.21, let objek 2 sama dengan objek 1, kamu tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya.
Akibatnya, objek 1 dan objek 2 menunjukkan ke rumah yang sama. Jika kamu mengubah isi objek 2 titik X sama dengan 99, maka objek 1 titik X juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut shared mutable state. Dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar karena perubahan di suatu tempat bisa menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability sangat dipuja di dunia modern. Untuk menghindari masalah reference, kita seringkali perlu melakukan deep copy atau shallow copy. Shallow copy menggunakan spirit operator atau object async. Hanya menyalin properti level pertama, tetapi jika ada objek bersarang di dalamnya, reference tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy, yang dulunya rumit dan butuh library eksternal. Tetapi kini sudah didukung secara natif oleh browser modern yang melalui fungsi structured clone. Memahami kapan harus menyalin reference dan kapan harus menyalin nilai adalah skill krusial yang untuk manajemen data yang benar. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan cons untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. Cons hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru, tetapi ia tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut. Untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya, kita harus menggunakan metode object freeze. Membedakan antara variabel assessment dan value mutation adalah langkah penting menuju kedewasaan pemrograman. Materi 3, execution context dan scope, aturan main variable. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, kita berjalan di ruang hampa tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di dalam sebuah lingkungan yang disebut execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat proses pertama kali memuat skripmu. Di dalamnya terdapat objek global, window di browser, global di JS, dan variabel this. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, invoked, mesin JS menciptakan fungsi execution context baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif ini membentuk call stack, struktur data LIFO, last in, first out, yang melacak posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak kalah penting adalah scope, cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope utama: global scope, function scope, dan block scope.
Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope chain. Jika kamu mencoba mengakses variabel di dalam sebuah fungsi, mesin JS akan mencarinya di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak ketemu, ia akan naik ke konteks berikut, konteks induknya. Lalu naik lagi terus hingga ke global scope. Jika masih tidak ketemu di global, barulah reference error dilempar. Sifat melihat keluar. Ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel milik fungsi induknya. Tetapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode Lexical Scoping, bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul dari scope chain adalah closures. Ketika sebuah fungsi mengingatkan variabel dari lingkungan luarnya, bahkan setelah fungsi luarnya selesai dieksekusi, bayangkan sebuah fungsi buat counter yang mengambil fungsi lain, variabel count di dalam buat counter, seharusnya mati dan dihapus oleh memori setelah fungsinya selesai. Tapi berkat closure, fungsi aneh yang dikembalikan membawa ransel berisi referensi ke variabel count tersebut. Ini mungkin kita membuat variabel privat dan stateful function tanpa mengotori global scope. Wawancara kerja menunjukkan. Satu lagi perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah hosting. Sebuah kode dieksekusi baris demi baris. Mesin JS melakukan fase creator path, di mana ia memindahkan seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas skopnya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1 padahal fungsi baru ditulis di baris 10. Namun hosting variabel var hanya mengangkat deklarasi, bukan nilainya. Sedangkan let dan const berada di dalam zona mati sementara, yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasi. Memahami hosting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena nilainya berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil. Bukan di mana ia ditulis dalam metode objek, this merujuk ke objek itu sendiri. Dalam fungsi biasa, this bisa merujuk ke global object atau undefined di string mode. Arrow function hadir sebagai penyelamat karena ia tidak memiliki konteks this sendiri. Ia meminjam this dari skop luarnya, lexical this. Perilaku arrow function yang prediktif ini membuat sebuah pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. Materi keempat, the event loop atau asynchronous. Melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single threaded yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu callback, di satu call stack. Jika kamu menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau loop jutaan kali, browser akan macet total atau freeze dan tidak bisa merespon klik atau scroll penggunaan sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking. Namun dalam praktiknya kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer dan mendengar event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet. Sihir yang memungkinkan hal ini dijawab adalah event loop. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bisa bekerja sendirian. Ia dibantu oleh web APIs yang disediakan oleh browser seperti setTimeout, fetch, DOM event. Web API inilah yang sebenarnya menangani tugas-tugas berat di latar belakang menggunakan thread tambahan yang dikeluarkan browser C++. Di luar thread utama JavaScript, ketika kita memanggil setTimeout callback 1000,
kita sebenarnya sedang mendelegasikan tugas menghitung ke waktu ke browser. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris ke kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback. Kita ke dalam sebuah antrian yang disebut callback queue atau task queue, menunggu giliran untuk dieksekusi. Di sini event loop berperan sebagai pengaturan lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana, ia terus-menerus memantau call stack callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang menganggur. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Inilah mengapa state timeout dengan waktu 0 ms tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua. Event loop menjamin bahwa tugas asinkronus tidak akan pernah menyela kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsisten logika program. Selain callback queue biasa, ada jalur prioritas khusus bernama microtask queue yang digunakan oleh Promise dan Microstack. Microtask. Iya pula. Evolusi penanganan asinkronus di JS bergerak dari callback hell yang menjorok ke kanan menuju promise dan akhirnya mencapai puncak di async await. Async await sebenarnya hanyalah gula sintaksis di atas promise yang memungkinkan kita menulis kode asinkronus seolah-olah itu kode sinkronus biasa dengan kata kunci await. Kita bisa menghentikan sementara eksekusi fungsi async tanpa memblokir thread utama sampai data di server datang. Ini membuat alur logika menjadi linear, mudah dibaca dan mudah ditangani errornya menggunakan blok try-catch standar. Namun kekuatan asinkronus ini datang dengan tanggung jawab. Kita harus hati-hati agar tidak membuat waterfall yang tidak perlu, di mana request B menunggu request A selesai, padahal keduanya tidak saling berhubungan. Dalam kasus seperti itu, kita harus menggunakan promise all untuk menjalankan kedua request secara paralel. Memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang event loop mengajarkan kita bahwa performa JavaScript bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung, melainkan seberapa pintar kita mengatur antrian tugas agar thread utama tidak pernah tersumbat. Materi kelima, DOM manipulation atau event, jembatan interaktivitas. Dokumen objek model DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dan dalam ekosistem browser. Dalam setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecekan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisiensi adalah minimalkan sentuhan. Jangan mengubah teks sebuah elemen di dalam loop sebanyak 1000 kali. Sebaliknya, simpan perubahan di variabel JS lalu update elemen DOM yang satu kali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen memory offline sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur paling powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, capturing dan bubbling. Secara default, capturing dan bubbling.
Secara default, event listener bekerja pada fase bubbling. Artinya, kamu mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu. Lalu gelembungnya naik memicu listener di div. Lalu di body, dan seterusnya. Mekanisme ini sering membingungkan pemula yang mendapati suatu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan perambatan ini menggunakan metode stop propagation. Meskipun harus digunakan dengan bijak agar tidak menulis alur logika penuh aplikasi pihak ketiga seperti analistik. Memanfaatkan bubbling, kita bisa menerapkan pola arsitektur event delegation. Bayangkan kamu punya tabel dengan 100.000 baris, dan setiap baris punya tombol hapus. Cara naif adalah memasang 1000 event listener ke masing-masing tombol, yang akan memakan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Cara cerdasnya adalah memasang satu event listener saja pada elemen induk tabel. Karena event dari tombol akan bubble up ke tabel, kita bisa menangkap di sana dan mengecek event target. Untuk mengetahui tombol mana yang diklik, teknik ini tidak hanya menghemat memori. Kita tetapi juga otomatis menangani elemen baru yang sudah ditambah secara dinamis di masa depan tanpa perlu memasang listener ulang. Aspek penting lain dari manipulasi DOM modern adalah keamanan khusus pencegahan serangan XSS. Properti ini sangat praktis untuk menyuntikkan HTML string, tapi ia juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dan input pengguna. Arsitek web yang sadar keamanan lebih memilih metode aman seperti text content yang memerlukan semuanya sebagai teks mati atau create element. Jika terpaksa harus memparsing HTML mentah, wajib menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntikkan ke dalamnya. Jika web langsung menambahkan input tersebut tanpa filter, browser akan menjalankan script tersebut. Contoh, jika user input berisi script berbahaya, script itu akan dijalankan. Contoh XSS. Jika seorang mengetik script XSS, browser akan mengeluarkan pop-up. Jenis XSS, stored XSS di dalam chat reflected XSS. Script berasal dari URL atau request lalu langsung dipantulkan oleh server. Selain event klik dan ketik, ada jenis event yang bisa membanjiri browser jika tidak dikendalikan seperti event scroll, resize, dan mouse move yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini kita wajib menggunakan teknik debouncing atau throttling. Debouncing memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi selama sekian milidetik. Cocok untuk search bar. Throttling membatasi fungsi agar hanya jalan maksimal satu kali setiap sekian milidetik. Cocok untuk scroll infinite. Menerapkan teknik ini adalah tanda kedewasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern untuk melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web komponen dan framework reactive. Namun di balik layar React dan Vue, prinsip-prinsip DOM natif ini tetap berjalan. Virtual DOM hanyalah lapisan abstraksi yang melakukan strategi minimalkan sentuhan secara otomatis untuk kita. Memahami raw DOM API memberikan kita kemampuan untuk melakukan optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan framework besar. Sebuah skill yang sangat dihargai dalam pengembangan widget embeddable atau aplikasi performa tinggi. Materi ke-6, integrasi keislaman, manajemen hati dan disiplin proses. Sifat single thread adalah JavaScript yang mengajarkan kita tentang konsep khusyuk.
dan fokus dalam beramal. Sebagai call stack, JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu. Pikiran manusia juga didesain oleh Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan, ikhlas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus seringkali hanya ilusi menurunkan kualitas amal, sama seperti membebani main thread yang menyebabkan aplikasi macet. Dalam sholat, kita diperintah untuk menyingkirkan semua urusan duniawi dan hanya memproses konteks ibadah. Ini adalah bentuk single thread spiritual yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Konsep asinkronus adalah event loop, dan event loop mengajarkan kita tentang hakikat sabar, kesabaran, dan tawakul, berserah diri. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tetapi akan tersedia di masa depan. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan dibalasnya, ada balasannya. Namun, ia tidak boleh memblokir kehidupannya, blocking IOE. Hanya untuk menggunakan hasil tersebut, ia terus melanjutkan tugas-tugas lain di call stack, ibadah, bekerja, belajar, sembari membiarkan Allah memproses hasil usahanya di latar belakang. Yakin bahwa ketika waktunya tepat, takdir itu akan masuk ke callback queue untuk kita terima dengan ridho. Mekanisme garbage collection, pengelola memori, adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna, atau memori tidak bocor, dan aplikasi tidak lambat, seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, hati akan menjadi berat, lambat, dan dalam menerima hidayah, dan akhirnya crash. Secara spiritual, menjaga kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi, sebagaimana menjaga kebersihan hati adalah syarat keselamatan di akhirat. Perdebatan antara tipe primitif dan tipe referensi mengingatkan kita kepada sawabit dan mutagoyirot dalam Islam. Ada aspek agama yang tidak boleh dirubah, seperti akidah dan rukun Islam, yang harus kita pegang teguh apa adanya. Namun, ada aspek muamalah dan strategi duniawi yang fleksibel, bisa dimutasi sesuai tuntutan zaman dan maslahat. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang tidak boleh, yang harus tetap, adalah kunci kebijaksanaan atau hikmah. Kekeliruan dalam hal ini bisa menyebabkan bid'ah, mengubah yang tetap, atau kejumudan, membekukan yang seharusnya cair. Konsep execution, konteks, dan scope mengajarkan kita tentang adab dan batasan ilmu. Sebuah variabel di dalam fungsi tidak bisa dilihat dari luar, menjaga privasi dan integritas data tersebut. Ini sejalan dengan perintah menutup aib dan menjaga rahasia saudara. Tidak semua informasi harus bersifat global dan bisa diakses semua orang. Ada hal yang khusus untuk lingkaran tertentu. Selain itu, hosting di mana deklarasi diangkat ke atas mengingatkan kita bahwa niat deklarasi harus selalu mendahului amal eksekusi. Sebagai hadis, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Terakhir, evolusi standar di ES5 ke ES6 Plus mencerminkan semangat islah, perbaikan terus-menerus, dan tajdid, pembaruan. Bahasa pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan ditinggalkan. Begitu pula umat tidak mau memberikan diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan fitur-fitur baru seperti optional caching, chaining, dan yang mencegah error saat data kosong. Mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik, husnuzon, dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan hubungan. Seorang pembelajar sejati tidak anti terhadap hal baru, tetapi mengadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan dalam berkarya. Materi ke-7 ini hanyalah kesimpulan yang membedakan mesin di balik layar. 1. Standar adalah evolusi kunci. 2. Memori bukan kota ajaib, pemahaman tentang stack dan heap. 3. Konteks menentukan realitas, mekanisme scope chain dan clausures. Ilusi multitasking, kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. DOM adalah operasi mahal. Terakhir, kita menyadari bahwa setiap sentuhan kedah memakan biaya performa teknis seperti event delegation dan meminjamkan reflow atau repent dengan strategi wajib untuk menjaga aplikasi tetap berjalan mulus di 60 fps. Bukan sekedar jalan aja. Dengan pemahaman mendalam tentang mesin JavaScript ini menghadapkan satu masalah besar. JavaScript terlalu bebas dan mudah error. Di bab 6 kita akan
mengenakan baju besi perlindungan bernama TypeScript untuk menjinakkan kekuasaan JavaScript. Ini adalah esai hot. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Karena ini hanyalah belajar mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.